Zaman semester 1 ini zaman yang paling seneng sekaligus zaman yang paling susah di awal-awalnya. Nah, karena gue itu aslinya bukan orang Semarang, gue kan kuliah di Semarang kan. Nah, terus gue tuh merasa agak kesusahan gitu loh. Kayak gue tuh bingung mau pakai aku atau gue. Karena gue kan seperti biasa waktu SMA ngomongnya gue elo kan. Karena gue tinggalnya di Jabodetabek. Nah, begitu sampai Semarang karena orangnya diverse banget, gue bingung mau pilih pakai gue atau pakai aku. Sekedar kayak gitu doang, gampang banget kan cuma bilang mau pakai gue atau aku. Nah, kalau aku itu kan kayaknya ibaratnya lebih intimate ya kalau nyebut aku kamu kalau di Jabodetabek. Nah, akhirnya gue tuh pilih bilang aku kamu pas awal-awalnya untuk juga buat gue punya temen juga di Semarang karena kan orang-orang Semarang kan biasanya hari-harinya pakai bahasa Jawa. Nah, akhirnya skill bahasa Jawa gue yang sudah terlatih secara otodidak itu keluar walaupun aksennya itu bukan aksen orang Jawa Tengah gitu loh. Nah, jadi biasanya panggilan kalau di Semarang itu tuh panggilannya tuh ndes gitu kan. Nah, kalau ndes itu kepanjangan dari gondes sebenarnya ya. Jadi kayak des kok main ngendi gitu. Kayak nggak ada jojonya sama sekali kan. Nah, nggak apa-apa, gue tetap pakai kayak gitu supaya gue bisa ngeblend sama teman-teman yang asli Semarang juga. Gue jadi tahu daerah-daerah di situ kan. Nah, dalam seminggu gue tinggal di Semarang aja, gue udah tahu beberapa tempat ikonik yang ada di Semarang, kayak misalnya Sampokong, Lawang Sewu, terus kayak yang sampai ke kota-kota lama. Di sini tuh momen-momen yang seneng banget, kayak ibarat itu gue tuh bener-bener explore kota tempat gue tinggal, kayak bareng teman-teman, semuanya masih pada mau diajak jalan-jalan jauh, terus kayak ya seru-seruan bareng teman lah ya ibaratnya di semester 1 ini loh ya pas masih maba. Nah, di semester 2 ini biasanya beberapa UKM itu udah mulai kayak open rekrutmen buat anggota-anggota baru. Nah, terus ada kayak BEM dan lain-lain lah pokoknya ya. Kalau mau daftar itu bebas sih kalau mau ikut. Tapi biasanya open rekrutmennya itu di semester 2. Nah, jadi kayak kalian siapin diri aja, kayak siapin CV, apa yang mau ditampilin di CV-nya itu buat nanti daftar UKM atau organisasi yang ada di kampus. Nah, di semester 2 ini juga nggak terlalu sibuk sih, gue masih sempat kayak jalan-jalan, kayak pergi-pergian, join organisasi, lumayan banyak sih gue ikut waktu itu kan UKM sama organisasi atau komunitas. Nah, pokoknya puncak-puncaknya gue cari temen ini kayaknya di semester 2 dan semester 3 karena semester 2, 3, dan 4 ini tuh kita belum terlalu sibuk kan. Jadi gue puncak-puncaknya gue untuk cari temen, cari kenalan dari berbagai universitas, berbagai kampus itu di semester 2, 3, sama 4. Ini adalah sosok penjual dari Natu Republik yang original itu, dan sekarang ada di itu ijaat banget. Baru dikasih. Di semester 3 ini ada peminatan namanya. Nah, gue saranin sih siapin dari semester 2. Kalian mau peminatan yang mana? Karena nanti kalau kayak kalian ngasal atau kadung kepilih aja gitu, kalian gak suka dan kalian tuh gak enak ngejalaninnya. Jadi kayak udah terlanjur kecebur dan harus ngejalanin ya. Gue saranin itu dari semester 2 harus udah dipikirin pengen peminatan apa dan yang kalian suka tuh apa. Untuk pengisiannya kan nanti kan ada di IRS ya, untuk yang kayak pilih-pilih mata kuliah gitu lah ya. Kalau misalnya di atas 3 biasanya bisa sampai dapat 24 SKS, dan kalau misalnya di bawah 3 ya kurang dari itu. Berarti kalian mau fullin semua bisa kalau mata kuliah banyak. Nah, di beberapa jurusan itu ada yang nggak bisa buat naik ke mata kuliah yang semester atasnya gitu ya. Misalnya gue kan semester 3 gitu kan, gue bisa ngambil mata kuliah semester 5, ada yang fakultas yang bisa kayak begitu. Nah, kalau misalnya ada juga fakultas yang misalnya gue semester 3 nih ya, gue tuh nggak bisa ngambil mata kuliah semester 5 gitu, jadi gue harus paketan sama teman-teman gue yang lain juga sampai terakhir, sampai semester 6. Kan nanti semester 7 kita ada beberapa mata kuliah yang boleh milih, boleh enggak. Cuman kan syarat untuk kelulusannya tuh kan 144 SKS. Nah, biasanya yang rebutan itu ada di semester 7 kalau misalnya paketan dari semester 1 sampai semester 6. Nah, kalau misalnya kalian nggak paketan dari awal, nah itu dia IRS war-nya. Jadi kalian harus milih IRS-nya. Ibaratnya itu apa ya? Kalian harus menunggu lah ya di web itu untuk begadang buat nyari mana kelas yang enak, dosen yang enak, jam yang enak. Kalau misalnya lagi kuliah online gini mah nggak ngaruh ya kayak gitu. Kalau kuliah offline itu ngaruh banget
karena kita harus bolak-balik ke kampus, nggak bisa langsung kayak seharian di kampus gitu, bete. Lanjut di semester 4. Ini kayak start buat kita menuju ke step yang lebih berat alias semester 5. Di semester 4 ini mulai complicated tugasnya ya. Di semester 4 biasanya udah banyak yang berubah dari teman-temannya juga, udah mulai capek, udah mulai ada yang temennya ganti juga bisa di semester 4 gitu kan. Ya udahlah, seleksi alam lah kalau gitu-gitu ya. Ya tinggal pilih-pilih aja sih yang gimana maunya. Semester 5. Di semester 5 itu adalah momen sebelum masuk ke semester yang lebih berat. Nah, di semester 5 ini biasanya ada beberapa jurusan yang udah ngasih mata kuliah pemanasan buat skripsi ya, metode penelitian. Ada yang di semester 5, ada yang di semester 6, ada yang metode penelitiannya 1 kali, ada yang 2 kali. Nah, biasanya kalau di jurusan gue pribadi itu cuman ada 2 kali kelas. Yang pertama metode penelitian dan yang kedua itu seminar di semester 7. Semester 5 dan semester 6 adalah momen yang lumayan berat buat gue karena kita harus bikin itulah tadi paper-paper itu ya. Jadi tugas UASnya tuh lebih panjang. Dan kita lebih belajar untuk analisis di semester 5 dan semester 6 karena persiapan kan buat nanti nggarap proposal, buat nggarap skripsi juga. Nah, di semester 5 sama semester 6 biasanya orang-orang udah kalau yang ambis sudah mulai nyari-nyari bahan nih buat semester 7 nanti kan bikin seminar proposal gitu kan. Semester 7 nih ya, ini adalah semester yang udah ibaratnya tuh kita latihan ya sebelum masuk ke semester berikutnya lagi. Mata kuliah udah mulai sedikit dan teman-teman juga udah pasti mulai sibuk lah ya, sibuk dengan kuliah karena semua orang punya urusan sendiri-sendiri gitu loh kan. Nah, di semester 7 ini kan ada namanya magang ya. Kalau di gue tuh magangnya semester 7 di jurusan gue. Jurusan lain juga kayaknya semester 7 deh. Tapi kalian bisa mulai magang di atas semester 5 gitu. Bebas sih mau magang di mana. Ada 2 cara buat ngelamar magang. Yang pertama itu pakai surat rekomendasi dari kampus dan lamaran magang kalian. Terus yang keduanya itu kalian cari di media sosial gitu ya. Kalau yang pertama itu udah kayaknya semua udah tahu ya. Caranya itu minta surat rekomendasi ke kampus dan kalian bikin surat lamaran magang. Nah, yang kedua itu kan tadi nyari dari media sosial. Media sosialnya ada apa? Ada LinkedIn, ada Instagram. Instagram tuh biasanya ya di @lantern atau di magang_id atau info magang. Nah, gue saranin sih kalian mulai bikin LinkedIn itu dari awal-awal masuk. Nah, nanti kalau misalnya kalian ikut apa, diisi kalian pernah ikut apa, terus kalian pernah lomba, ada pencapaian apa, pernah jadi apa, itu diisi di LinkedIn, bikin portofolionya, bikin artikelnya gitu, biar LinkedIn kalian tuh lebih menarik gitu loh, dan kalian punya portofolio. Gue saranin buat kalian semua untuk ikut organisasi atau enggak UKM. Biar apa? Biar nanti di semester 7 ini kalian CV-nya nggak kosong, karena di atas semester 5 itu kan kalian udah bisa magang ya. Kalau misalnya kayak jreng, CV-nya kosong, cuman nama doang, atau tanggal lahir, atau riwayat pendidikan dari TK itu nggak perlu ditulis. Yang terakhir adalah semester 8. Ini tips dari gue ya. Di semester 8 itu kan cuman mata kuliahnya tuh skripsi doang. Jadi kalian garap skripsi itu lah ya selama semester 8 itu. Nah, kalau misalnya kalian emang masih ada nilai C dan pengen memperbaiki nilai C itu, kata gue sih jangan diperbaikinnya pas semester 8, karena itu makin bikin lama, karena ada kemungkinan kan kalian bisa ngerjain lebih cepat.